Oke, mau nggak saya ceritakan tentang siapa Yesus? Oh, bisa, bisa. Oke ya, saya cerita. Jadi sebenarnya pada dasarnya semua agama itu memiliki kesamaan. Semua agama memiliki kesamaan. Yang pertama, sama-sama ingin masuk surga, betul ya? Sama-sama ingin dosanya dihapuskan, betul nggak? Betul. Kalau di Muslim sendiri bagaimana supaya orang masuk surga dan bagaimana supaya dosanya dihapuskan? Biasa saja mengikuti takdir. Mengikuti takdir. Kalau di Kristen seperti ini, jadi kan bahwa untuk masuk surga itu tidak bisa karena mengandalkan perbuatan baik. Karena di surga itu tempat yang sempurna. Jadi satu kesalahan pun, satu dosa pun tidak bisa masuk surga. Dan itu bisa dikonfirmasi ketika Adam dan Hawa ada di Taman Eden yang seperti Firdaus. Mereka di sana kan sebenarnya lengkap-lengkip, enak semua. Taman Eden itu yang seperti Firdaus itu loh. Tapi ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka dikatakan pada hari itu mereka juga diusir dari Taman Eden itu. Itu menunjukkan bahwa surga itu atau hadirat Tuhan itu sempurna kudus, tidak boleh ada dosa di sana. Jadi, kalau orang mau mengandalkan berbuat baik untuk masuk surga, wajib bahwa orang itu tidak pernah melakukan satu kali pun dosa. Pertanyaannya, adakah orang yang tidak melakukan dosa satu kali pun di dalam hidupnya, seumur hidupnya, selain Yesus? Tentu tidak ada. Berarti, kalau begitu tidak ada yang bisa masuk surga. Tetapi waktu manusia jatuh dalam dosa, Tuhan memberikan janji dan pengampunan kepada Adam dan Hawa itu. Caranya bagaimana? Allah sendiri menyembelih seekor binatang, disembelih, darahnya dicurahkan, pakaiannya di kulitnya menjadi pakaian daripada Adam dan Hawa itu. Karena sebelumnya Adam dan Hawa kan membuat pakaian dari dedaunan, tapi itu tidak menyelesaikan keadaan mereka. Artinya upaya mereka untuk menutupi dosa ketelanjangan mereka tidak bisa. Akhirnya Allah sendiri yang harus datang menyembelih seekor binatang, dan tentu di sana ada darah tercurah dan kulit binatang itu menjadi pakaian mereka. Dan Tuhan juga berjanji bahwa akan datang nanti seorang anak manusia, yaitu Mesias, yang akan menebus dan menyelamatkan manusia. Jadi di sini kita melihat bahwa untuk mendapatkan pengampunan dosa dan mendapatkan pendamaian dengan Allah, Allah sendiri yang berupaya dengan memberikan korban. Makanya Kain dan Habel secara khusus ya, ketika dia beribadah, dia mempersembahkan kurban. Artinya itu sebagai tanda perjanjian keselamatan. Demikian juga di zaman Nuh. Nuh itu juga mempersembahkan kurban sebagai perjanjian keselamatan akan datangnya seorang penebus. Demikian juga dengan Abraham. Abraham juga mempersembahkan kurban. Bahkan bangsa Israel juga ketika keluar dari Mesir, Tuhan katakan kepada Musa supaya menyembelih binatang, setiap pintu rumah Israel itu ditaruh tanda darah. Dan setiap rumah yang ada tanda darah itu mengalami keselamatan. Dan itu berbicara kurban. Dan dikatakan bahwa ketika Yohanes Pembaptis sebagai penutup perjanjian lama dan pembuka perjanjian baru ketika melihat Yesus mengatakan, lihat anak domba Allah yang akan menghapuskan dosa manusia. Mengapa Yohanes Pembaptis mengatakan bahwa Yesus itu anak domba Allah? Karena Yesuslah yang dijanjikan Allah sebagai kurban untuk penebusan bagi manusia yang berdosa. Maka Yesus pun akhirnya datang di dunia dan mengatakan, aku datang untuk menyelamatkan, mencari yang hilang. Dan Yesus pun akhirnya mati di kayu palang, di salib. Ketika Yesus mati di kayu salib, dia berkata, akulah, sudah selesai. Sudah selesai semuanya. Dan kita melihat dalam kehidupan Yesus, Yesus melakukan banyak mujizat, Yesus mengajar dengan luar biasa, Yesus tidak berdosa, Yesus sempurna, Yesus naik ke surga, dan dia mengampuni dosa. Dan dia katakan ketika Yesus di kayu salib itu mengatakan, sudah selesai, artinya bahwa pengampunan dosa kita, pendamaian kita sudah dikerjakan. Kemudian Yesus masuk ke dunia orang mati, dan 3 hari kemudian Yesus bangkit, dan Yesus menampakkan diri berulang-ulang. Kemudian Yesus mengajar dan menyatakan, aku akan pergi ke surga, menyediakan tempat bagimu, dan aku akan datang di akhir zaman menjadi hakim yang adil, yang akan membawa kamu ke tempatku. Jadi sekarang semua orang yang percaya kepada Yesus, yang adalah firman yang menjadi manusia, yang sempurna, yang kudus, yang menjadi kegenapan janji penebusan di dalam kitab perjanjian lama,
Orang yang menerima Yesus menjadi Tuhan, penguasa, dan juru selamat hidupnya, dia akan diselamatkan dan sudah dijamin dibuktikan oleh Yesus sendiri. Jadi sekarang kita menantikan Yesus yang akan datang di akhir zaman. Oke bro, sejauh itu dulu penjelasan saya. Ada yang kurang dimengerti atau ada yang mau dikritisi atau mau ditanya? Silakan. Bapak Yesus disalib ya untuk penebusan dosa. Nah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Yang disalib itu adalah Yesus, bukan Bapa. Karena Yesus itu adalah firman-Nya Bapa yang menjadi manusia. Itu pemahaman iman Kristen. Makanya ketika Yesus kan disalib itu berseru, "Aku mengapa engkau meninggalkan aku?" Artinya yang disalib itu adalah firman-Nya yang menjadi manusia, bukan Bapa di surga. Siapa yang bisa salibkan Bapa itu? Yesus itu Tuhan atau manusia? Oh, pertanyaan yang sangat bagus. Yesus itu Tuhan atau manusia? Dua-duanya. Saya jelaskan begini. Kenapa Yesus adalah Tuhan? Karena Tuhan itu kan dari bahasa Yunani kurios. Dalam bahasa Inggris dia Lord. Artinya penguasa. Bahkan dikatakan Yesus itu Tuhan di atas segala Tuhan. Artinya penguasa di atas segala penguasa di dunia. Raja di atas segala raja. Jadi ketuhanan Yesus itu berbicara tentang kepenguasaan, otoritas Yesus. Yesus mengatakan, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Itu menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan, penguasa, pemilik hidup kita. Dan juga Yesus adalah manusia. Kenapa? Karena Yohanes pasal 1 ayat 14 dikatakan, firman Allah yang kekal di dalam diri Allah, diutus Allah menjadi manusia, namanya Yesus Kristus. Tetapi kemanusiaan Yesus itu adalah kemanusiaan yang sempurna, kemanusiaan yang tidak berdosa, kemanusiaan yang mulia, kudus, dan sempurna. Di situ bedanya, di situ yang harus saya sampaikan. Oke, lanjut. Jadi yang perlu bro pahami itu kan, kalau bro sebagai seorang muslim, Tuhan dalam konteks muslim berbeda artinya dengan Tuhan dalam konteks Kristen. Bahkan Allah dalam konteks muslim berbeda juga dengan Allah dalam konteks Kristen. Di situ. Boleh saya bertanya, Pak? Oh ya, sangat bagus sekali, silakan. Apa beda Tuhan sama dewa? Apa beda Tuhan dengan dewa? Kalau di dalam Alkitab, dewa itu juga dipandang oleh para pengikutnya sebagai Tuhan, sebagai penguasa mereka. Itu kalau pengikutnya. Tetapi bagi orang Kristen, dewa itu kan sebenarnya kan kepercayaan agama suku, dan itu bisa dikatakan mitos, atau itu bisa cerita-cerita suku, beda aja. Tetapi dikatakan dalam 1 Korintus 8 ayat 6, di dunia ini ada banyak Allah, ada banyak Tuhan. Tetapi Allah yang benar itu adalah hanya Bapa yang di surga. Dan Tuhan yang benar itu hanyalah Yesus Kristus. Satu-satunya. Boleh ditunjukkan ayatnya, Pak Bonarges? 1 Korintus 8 ayat 6. Jadi bedanya Tuhan dengan dewa, ya bagi orang pemuja dewa, dewa itu dianggap mereka sebagai Tuhan. Tetapi bagi orang Kristen, dewa itu adalah cerita rakyat atau cerita suku atau dongeng atau bisa itu kepercayaan agama-agama lokal di situ. Tapi bagi Kristen hanya satu Allah yang benar, yaitu Bapa yang jadi ini. 1 Korintus 8 ayat 6. Oke ya, saya bacakan ya bro. 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang di surga, yang daripadanya berasal segala sesuatu. Bahkan Yesus sendiri berasal dari Bapa, yaitu firman-Nya sendiri menjadi manusia. Segala sesuatu dan untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, kurios, penguasa, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Jadi Allah menjadikan segala sesuatu itu di dalam Yesus. Kenapa? Karena Yesus sendiri adalah firman-Nya. Karena firman Allah itu kan ada di dalam diri Allah. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan oleh firman. Jadi firman-Nya ada dalam dirinya, oleh firman-lah Allah menciptakan alam semesta. Ada mau ditanya lagi bro? Bisa enggak ayat yang tadi buka di King James Version, pakai teks bahasa Inggris? Oke, silakan. Ada yang bisa buka bahasa Inggris? Ada yang bisa buka ayat itu, King James Version? Oke, sabar Pak. Sabar Pak ya. Nanti akan dibuka.
Iya, iya. Oke. Silakan. Kalau bahasa Inggrisnya Pak Bonerkes langsung menjelaskan ya. But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in him, and one Lord Jesus Christ, by whom are all things, and we by him. Ya sama artinya. Oke, ini pertanyaan saya. Kan di terjemahan tadi ada kata Allah, kan? Tapi di teks ini tidak ada kata Allah. Terus Tuhan Yesus, kalau di teks Inggris, Lord, coba diterjemahin, Lord, Inggrisnya itu apa, Pak? Lord sendiri sih. Lord itu ya Tuhan, tapi bisa juga ditujukan kepada Tuhan. Tuhan di atas segala Tuhan. Begini Pak Radit ya. Alkitab sudah diterjemahkan tahun 1974 memakai kata Tuhan. Sama seperti kalau di Quran itu Rob ya. Rab ya. Tetapi KBBI itu baru ada tahun 1981, kemudian disempurnakan tahun 1983 atau 84. Jadi kata Tuhan yang diterjemahkan oleh LAI di dalam Alkitab itu tidak memakai acuan daripada KBBI. KBBI waktu itu belum ada. Terus dari mana asal kata Tuhan ini? Kalau kita melihat nanti etimologi kata Tuhan itu berasal dari bahasa Melayu, yaitu kata Tuan. Tetapi penerjemah Alkitab ketika menerjemahkan dari teks aslinya ke dalam bahasa Melayu, karena melihat sosok Yesus ini sosok yang luar biasa, maka ditambahkanlah kata Tuhan. Jadi kata Tuhan itu sebenarnya memiliki kata padan yang sama dengan kata Tuan. Tetapi ketuhanan Yesus atau ketuhanan Yesus tidak serta-merta sama dengan ketuhanan-ketuhanan dunia yang lain. Karena Yesus itu kan Tuhan, kurios, di bumi dan di surga. Sementara yang lain itu kan hanya Tuhan, contoh, di kerajaannya, di negaranya, di bangsanya. Tapi Yesus itu di dunia dan akhirat. Di situ bedanya, Pak. Jadi Lord itu artinya Tuhan ya. Misalkan ada kata Lord of the Ring, berarti Tuhan dari cincin, gitu. Bukan Tuhan pemilik cincin, gitu ya. Itu beda pemaknaannya Pak. Itu Tuan, si Iya, Tuan. makanya. Gampangnya gini. Mohon maaf, saya Adakah rasa Tuhan Mohon ini maaf ya diciptakan Pak. langit dan bumi? Kalau di Quran pun menggunakan kata Lord juga terjemahannya ada Pak. Itu padanannya sama dengan Rob. suaranya kecil, Bang. Ya, di Quran sendiri juga memiliki padanan kata yang sama, yaitu Rob. Itu kalau diterjemahkan sebagai Lord. Masa saya belum pernah temukan kata gitu di. Jadi Lord itu kalau di dalam Alkitab itu adalah penguasa di atas segala penguasa. Kalau di Al-Quran dia Penguasa. sebutkan langsung nama Tuhannya itu langsung dengan penyebutan nama, misalkan Allah, Rab, Al-Malik, Al-Qudus itu langsung ditetapkan dengan nama-nama Allah. Ada Asmaul Husna. Itu menurut saya, Pak. Terus yang tadi kata God itu kenapa kok bisa langsung dianggap bahwa itu Allah? Kan God itu Tuhan. Seharusnya terjemahannya itu ditaruh Tuhan. Terjemahan Quran dalam bahasa Inggris juga diterjemahkan sebagai God. Kayaknya kita tidak tahu bahasa Inggris. Gini Pak Radit, boleh Iya, Pak. boleh saya minta waktu Bapak sedikit? Saya ingin menjelaskan perbedaan kata Tuhan dan Allah dalam Alkitab. Bapak berkenan untuk mendengar? Ya, siap. Bisa. Oke, mungkin agak panjang sedikit. Cepatkan aja Pak ya. Ini perlu kalau bisa kesimpulannya saya, Pak. ya saya kasih kesimpulan rangkuman, tetapi saya presentasi supaya nanti bisa kita diskusikan. Perbedaan arti kata Tuhan dan Allah dalam Alkitab. Ini,
faktanya yang harus perlu diperhatikan bahwa Alkitab sumber teks bahasa Indonesia itu bahasa Yunani, Pak. Di situ. Nah, jadi untuk memahami makna kata Tuhan dalam Alkitab PB ini harus melihat arti kata tersebut dalam Alkitab Yunaninya. Nah, di situ. Di sini kata Tuhan dalam Alkitab teks Yunani itu kata kurios sebanyak 717 kali. Tetapi itu bisa diartikan sebagai Tuhan, Tuan, bahkan juga kata kurios ini diartikan raja, kaisar, bahkan juga diartikan pemilik, dan juga dipanggil sebagai Bapa. Abraham itu pernah disebut sebagai Tuhan. Sebagai kurios di situ ya. Jadi KBBI sesuatu yang diyakini itu kalau menurut KBBI ya. Tetapi KBBI ini kata Tuhan dalam konteks PB ini merupakan gelar panggilan atau jabatan dan digunakan sebagai gelar kepada Allah, kepada Yesus, atau orang terhormat, atau yang memiliki kedudukan di tengah masyarakat. Jadi kata Tuhan ini bisa dipadankan dengan kata Gusti dalam bahasa Jawa, atau kata Rab dalam bahasa Arab. Karena Yusuf juga disebut Rab dan lain sebagainya ya. Nah, di sini jadi arti kata Tuhan di sini, makna kata Tuhan dalam Alkitab PB tidak sama artinya dengan kata Tuhan dalam KBBI. Kenapa? Karena KBBI tadi ini saya katakan tadi, tahun ini dia. Sedangkan Alkitab sudah diterbitkan 1974 dalam bahasa Indonesia, sedangkan KBBI tahun 81 disempurnakan 83. Nah, di situ. Jadi kita tidak boleh mengacu. Jadi penggunaan kata Tuhan, gelar kurios dalam Alkitab itu sebagai gelar kepada Allah Sang Pencipta. Allah Sang Pencipta yang adalah Bapa itu juga dipanggil sebagai Tuhan. Karena dia adalah penguasa. Yesus juga dipanggil sebagai Tuhan, dia penguasa. Tetapi kekuasaan Yesus adalah berasal dari Allah yang adalah Tuhan itu juga. Tapi kata Tuhan juga dipakai sebagai gelar kepada seorang raja. Tetapi kata Tuhan dipanggil sebagai gelar kepada kaisar. Kemudian juga kata Tuhan ini dipakai sebagai gelar kepada orang yang memiliki hamba. Contoh, hai Tuan, Tuan. Dalam teks Yunani itu kurios. Bahkan juga kata kurios dipakai sebagai gelar kepada Abraham. Sarah taat kepada Abraham dan menamai dia tuannya, kurios. Kata kurios dipakai sebagai panggilan kepada pemilik keledai. Keledai yang ditunggangi Yesus ketika dia naik ke Yerusalem itu, pemiliknya itu disebut kurios. Tapi di sini bentuk kedua, kurios autos. Kata kurios dipakai sebagai panggilan terhadap seorang bapa. Kata kurios dipakai sebagai panggilan kepada malaikat. Kurios itu dalam Alkitab itu luas artinya. Dan itu diterjemahkan juga Tuhan. Jadi untuk memahami tentang Tuhan Yesus, harus dipahami dalam konteksnya. Ini. Jadi di sini Pak, ini. Jadi makna kata Tuhan atau Kristus artinya di sini menuju kepada sebutan penghormatan, kepenguasaan, atau kepada sesuatu yang dipertuan. Pada saat Yesus hidup di atas dunia, kata Kristus digunakan orang sejamannya, menyapa dia seyogianya dimengerti sebagai penghormatan. Tuan, Pak, Mister, Sir, atau memanglah demikian, itu ya. Namun ketika Yesus telah dimuliakan, sebutan kurios untuk Yesus ini mempunyai makna sebagai penguasa atau yang dipertuan. Jadi kata Tuhan atau kurios di sini tidak langsung menuju kepada makna Allah. Sebab sebutan Allah, Theos, bagi Bapa itu dibedakan penggunaannya dengan sebutan kurios. Jadi Allah dan Tuhan dalam konteks PB itu berbeda, sama seperti dalam bahasa Inggris, God dan Lord, sama seperti bahasa Yunani, Theos dan kurios di situ. Jadi makna Tuhan Yesus itu memberikan segala kuasa di surga dan bumi kepada Yesus yang telah bangkit, maka Allah pula yang mengangkat Yesus menjadi penguasa mutlak atau penguasa tunggal atas surga dan bumi. Inilah yang dikatakan dalam Kisah Rasul 2:36. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan menjadi Tuhan. Yesus diangkat sebagai penguasa mutlak. Tuhan memiliki 3 tujuan. Yang pertama menunjukkan bahwa dia adalah Adam yang terakhir yang telah memulihkan penguasaan Adam atas alam. Jadi Adam yang pertama jatuh dalam dosa dan membawa dunia ini mengalami kerusakan. Tetapi Yesus datang membawa manusia mengalami kemenangan atas dosa, maut, dan iblis, bahkan masuk ke surga. Baru juga menunjukkan bahwa Yesus yang manusia itu sungguh-sungguh adalah firman, logos, yang menjadi manusia. Yang berikut menunjukkan keselamatan manusia karena dengan kuasa mutlak sebagai penguasa atas atau Tuhan, itu Yesus mengubah tubuh manusia yang hina sehingga menjadi serupa dengan tubuh yang mulia pada hari kebangkitan. Penjelasan. Kalau kata Allah ini Pak, kata Allah dalam Alkitab teks Yunani itu Theos.
digunakan 1317 kali. Tapi kata Theos ini diartikan juga sebagai Allah ilahi atau diartikan juga dewa dewi. Jadi dewa itu juga dipanggil Theos di situ ya. Tapi Nah, kadang itu juga tadi saya tanya apa bedanya dewa sama Tuhan gitu, Bang. saya kan sudah jelaskan tadi. Ini jadi makanya nanti bagaimana kita membedakan Allah yang benar dengan Allah yang adalah dewa dewi. Maka kita melihat kan, kalau berbicara kepada Allah Sang Pencipta, yang adalah Allah Abraham, Isa, dan Yakub, Allah Israel, Allah yang mengutus firman menjadi manusia Yesus, maka dia adalah Allah yang benar. Di luar itu Allah-Allah palsu juga. Maka dikatakan 1 Korintus tadi ya, ini perhatikan ini. Kata Theos adalah selalu bermakna kepada yang disembah. Apakah itu Allah yang benar, Bapa di surga, atau itu dewa-dewi, atau Allah palsu. LAI membedakan sembahan yang benar dengan sembahan yang palsu, yaitu dengan tulisan Allah bagi sembahan yang benar dan Allah huruf kecil semua bagi sembahan yang palsu. Jadi kata Allah selalu menunjuk kepada Bapa sebagai Allah Israel. Kata Allah yang mengutus firman-Nya menjadi manusia itu Yesus datang sebagai juru selamat dunia, dan Allah huruf kecil menunjuk kepada Allah penyesat dan membawa kebinasaan. Contoh, orang Batak mengatakan yang disembah orang Parmalim itu adalah Allah juga. Orang Kristen di Tanah Batak juga menyembah Allah yang adalah Bapa itu sebagai Allah juga. Pertanyaannya, apakah Allah yang dipahami Parmalim dengan Allah yang dipahami oleh Kristen sama? Tidak. Sama seperti kejawen di Jawa. Apakah mereka ketika mengatakan Allah dengan orang Muslim mengatakan Allah, dengan Kristen mengatakan Allah, maknanya sama? Tidak. Kenapa tidak? Konteksnya berbeda. Karena kata di dalam konteks itu bisa berubah maknanya. Seperti itu, Pak. Oke, ini ya. Jadi Yesus dipanggil Tuhan kurios, bukan menyatakan bahwa Yesus adalah Allah sendiri. Bukan pengertiannya bahwa Allah, Bapa di surga itu jadi manusia, bukan. Memang Yesus memiliki natur ilahi sebab ia adalah firman yang kekal dalam hakikat Allah, diturunkan menjadi daging. Tuhan Yesus artinya bukan Allah Yesus atau Yesus itu Allah, melainkan Tuhan Yesus itu artinya Yesus penguasa, Yesus Tuhan, Yesus junjungan. Maka dikatakan dalam Filipi 2 ayat 10-11, kepada Yesus semua yang di bumi nanti akan berlutut-lutut. Dikatakan, dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, dan yang ada di atas di bawah bumi. Segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan kurios, bagi kemuliaan Allah Bapa. Jadi Yesus adalah Tuhan, artinya Yesus adalah Tuhan kita yang ditetapkan Allah untuk menyelamatkan, memelihara bahwa kita semata-mata bergantung padanya. Semua orang Israel harus tahu betul-betul bahwa Yesus yang kalian salibkan itu adalah Tuhan, di mana ketuhanannya adalah dari Allah Bapa itu sendiri. Itu yang bisa Pak saya jelaskan. Ini kita diskusi aja supaya jangan terlalu panjang juga. Kalau diskusi saya tidak punya literatur untuk didiskusikan, Pak. Oh, nggak apa-apa Pak. Kalau begitu berarti Bapak bisa bertanya saja Pak. Mungkin apa yang Bapak mungkin dengarkan, yang Bapak ingin ketahui tentang kekristenan, di sini boleh Bapak bertanya. Ada banyak kawan-kawan nanti yang bisa membantu kita untuk saling mempelajari. Jadi di sini sistemnya kita bertanya, mungkin apa yang Bapak selama ini ragukan tentang kekristenan, atau Bapak bingungkan, atau Bapak tidak tahu dan pengen tahu, di sini ranahnya boleh bertanya Pak, nggak masalah. Ya, yang itu tadi saya pengen tahu itu kok kata God bisa diterjemahkan sebagai Allah. Karena di pengetahuan saya di Bibel yang bukan versi bahasa Indonesia dan Melayu itu tidak ada tulisan Allah, yang ada God saja. Contoh kayak di Malaysia kan, setahu saya Bibel versi bahasa Malaysia kan sudah tidak pakai kata Allah lagi gitu. Kalau itu ada sejarahnya Pak. Jadi sebenarnya gini, ada perbedaan pemahaman Islam dan Kristen tentang kata Allah ini. Bagi orang Muslim kan Allah itu kan nama sesembahan. Tapi bagi orang Kristen Allah itu adalah panggilan saja. Panggilan kepada sesembahan. Ini perbedaannya Pak. Bagi orang Muslim Allah adalah Tuhan, Tuhan adalah Allah. Bagi orang Kristen tidak Pak. Allah itu adalah sesembahan, itu Bapa di surga, yang namanya di dalam kitab Perjanjian Lama disebut sebagai Yahweh. Sedangkan Tuhan itu artinya penguasa Pak, gelar. Tetapi kalau Bapak nanti baca di Alkitab juga, ada kata Tuhan huruf besar semua
dengan kata Tuhan hanya T huruf besar. Konteks PL dan PB itu berbeda. Nah, ini ada di Quran ini, Pak. Ya, Ada kata Lord juga ya. Jadi bahasa Inggris pun kalau Al-Quran diterjemahkan ada juga kata Lord. Jadi artinya gini, baru kalau kita mau kembangkan lagi dengan kata Allah ini sebenarnya, mengapa LAI memakai kata Allah, walaupun kemarin di Malaysia kan itu kan digugat, ya, boleh orang Kristen memakai kata Allah. Karena di dalam sebuah literatur kuno, liturgi gereja abad ke-5, ada satu ditemukan bahwa orang Kristen sudah memakai kata Allah dalam buku liturgi itu. Dan boleh dikatakan kata Allah ini sebenarnya sudah ada sebelum Muslim sendiri, Pak. kalau teks aslinya itu ada kata Allah enggak? Kan kata Allah ini kan diadopsi dari bahasa Arab, Pak. Sedangkan bahasa asli Alkitab, Perjanjian Baru itu kan bahasa Yunani. Itu bahasa Yunani itu tidak ada kata Allah, tapi kata Allah itu diterjemahkan dari kata Theos. Gimana, Pak, kira-kira? Kalau boleh saya bantu sedikit ya mengenai sistem lingua franca ya. Jadi kalau mengacu kepada bahasa Ibrani sendiri ya, dari bahasa asli Ibrani itu disebutkan kata Elohim. Elohim itu pemaknaannya sama dengan Eloheina Eloah. Nah, pemaknaan awal itu sama dengan kalau dalam bahasa Arab Al-Ilah. Jadi terus yang padanan kata pertama yang paling sesuai dari Ibrani dan Arab itu adalah Allah. Itu yang paling memadai dengan ekuivalen bahasa Elohim itu tadi, kejamakannya dan ketunggalannya, keehatannya, seperti itu, Pak. Kalau boleh saya bantu sedikit menambahkan. Iya. Sehingga gini, Pak, kalau kita melihat mengacu kepada Alkitabul Muqaddas ya, yang di abad-abad awal-awal itu ya, sebelum ada Quran pun di Alkitab yang dalam bahasa Arab itu lafaz Allahnya sama. Penulisan kata Allahnya Alkitab dan Al-Quran yang sekarang itu sama, Pak. Padahal itu di abad awal loh, Pak. Sebelum ada Al-Quran itu sudah ada lafaz Allah yang dipakai sama orang Kristen. Iya. Kayak gitu, Pak. Inskripsi Umul Jimal itu menggunakan kata Allah di samping kata Robina Yesua Al-Masih. Bagaimana, Pak Radit? Iya. Jadi memang kalau kita mau memahami Alkitab, memang tidak bisa mengacu dari pemahaman Muslim dengan istilah kata-kata itu, Pak. Karena cara penerjemahannya kan berbeda. Yang Bordreksun silakan ngomong, raise hand ini. Ya, silakan. Iya, memang jaringan juga di sini tidak bagus. Oke, Pak. Jadi apalagi kira-kira Pak Radit mungkin yang kurang dipahami atau sesuatu yang mungkin mengganjal di hatinya, silakan Pak, bisa didiskusikan. Makasih. Oke, jadi memang pemahaman Muslim dengan kata Tuhan dan Allah dengan pemahaman Kristen tentang Tuhan dan Allah itu berbeda. Dan kalau disama-samakan itu tidak mungkin. Tetapi harus dipahami pemahaman ini, kata Tuhan dan Allah ini pada konteksnya. Di situ. Karena kata itu bisa berbeda artinya pada konteks yang berbeda. Itu, Pak. Saya guru bagi anak-anak saya guru bagi murid-murid saya di sekolah. Kata guru di situ bisa artinya berbeda. Padahal sama-sama kata guru. Ah, di situ. Iya. Jadi memang konteksnya itu sangat perlu sekali untuk dipahami, Pak. Atau ada mungkin yang mau menambahkan penjelasannya atau Pak Radit ingin bertanya topik lain juga boleh, Pak? Oke, terima kasih Pak Radit. Nanti kalau Bapak pengen mengerti lagi tentang perbedaan makna kata Tuhan dan Allah, di channel CIA ada, atau di RBN channel juga ada, Ayat Indonesia. Nanti Bapak bisa cek di sana, mungkin diputar ulang lagi untuk dipahami. Kalau ada kira-kira yang Bapak mau tahu tentang apapun kekristenan, Bapak bisa masuk ke room Zoom ini lagi, kita bisa diskusi. Iya, baik. Terima kasih.
Iya, oke. Kami berterima kasih Pak sudah berkunjung di sini. Tapi saya mau sampaikan sama Bapak sesuatu hal, bisa Pak? Kenapa saya memilih untuk percaya Yesus? Pengalaman saya aja. Boleh Pak? Ya, silakan. Jadi gini, saya dulu pernah di dalam persimpangan untuk keyakinan. Tetapi akhirnya saya memutuskan untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya karena pertimbangan ini Pak. Yang pertama, kehadirannya itu dinubuatkan secara komprehensif di dalam kitab Perjanjian Lama. Baru yang kedua, Yesus ini sungguh luar biasa, baik dalam hal etika dan moral, baik dalam hal ajaran, bahkan juga dalam perbuatan keajaibannya. Begitu banyak sekali mujizat yang dilakukan Yesus, dan menurut saya waktu itu tidak ada ajaran para nabi di dunia ini pun yang bisa mengimbangi ajaran Yesus dan teladan hidup Yesus. Yang kedua, saya melihat kematian Yesus ini satu kematian yang terbukti secara fakta sejarah, dan kematian ini mengubahkan banyak hal. Kenapa? Karena pada peristiwa kematian Yesus terjadi 2 kali gempa bumi. Yang pertama, ketika Yesus mati terjadi gempa bumi, menunjukkan bahwa dia masuk ke dalam dunia orang mati. Tetapi ketika dia bangkit terjadi juga gempa, menunjukkan bahwa dia sudah mengalahkan kerajaan maut. Dan Yesus hidup, dan dia menampakkan diri berulang-ulang, kemudian dia naik ke surga, dan dia mengatakan akan datang. Ada gempa. Ya Pak? Saya baru tahu tentang gempa. Jadi Yesus mengatakan, aku akan pergi ke rumah Bapa di surga menyediakan tempat bagimu, dan aku datang di akhir zaman menjadi hakim yang adil. Dan nanti Yesus datang bersama dengan para malaikat, dan di situ dia akan membawa orang yang percaya kepada kemuliaan, tapi akan menghukum orang. Jadi saya membaca buku-buku, termasuk saya baca juga keyakinan yang lain, saya tidak menemukan ada sosok yang seperti Yesus dalam hal ajaran etika dan moral, dalam hal kehidupan, dalam semuanya. Dan itulah alasan saya pada waktu itu memutuskan untuk mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan Yesus mengatakan begini, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai ke surga kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kepada aku telah diberikan hidup dan aku berkuasa untuk memberikan hidup. Siapa yang percaya kepada aku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan saya cari di beberapa buku-buku, baik buku keagamaan dan lain sebagainya, tidak ada pernah Nabi mengucapkan seperti ini. Maka saya memiliki suatu kepastian bahwa akhirnya saya memutuskan untuk percaya kepada Yesus itu. Dan Yesus mengatakan, siapa yang mau untuk selamat, datang kepada aku, akan kuselamatkan. Saya terima itu. Kenapa? Karena dibuktikan oleh dia. Kalau seandainya Yesus mati, tidak bangkit dia, tapi dia mengatakan, aku laki bangkitan dan hidup. Saya nggak percaya. Saya tolak itu. Ketika Yesus mengatakan, aku menyediakan surga bagimu, tapi dia tidak naik ke surga, saya katakan, aku tidak mau mengikuti itu. Tetapi akhirnya dalam satu nas Alkitab yang tertulis di dalam kitab Roma dikatakan, barang siapa percaya di dalam hatinya dan mengaku dengan mulutnya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, maka dia akan diselamatkan. Ketika aku baca ayat itu yang membuat saya akhirnya memutuskan bahwa saya mengakui Yesus adalah Tuhan, dia penguasa. Karena dia berkuasa di bumi, di surga, dan kekuasaannya dari Bapa. Dan saya percaya dia Juru Selamat. Kenapa? Karena dia mati, bangkit, dan bahkan ketika Yesus bangkit juga, orang-orang saleh di dalam perjanjian lama, itu dibangkitkan oleh Yesus. Jadi dari peristiwa ini akhirnya saya percaya. Ini kesaksian saya Pak, untuk Bapak mungkin bisa pertimbangkan, terserah Bapak lah. Ya, makasih. Salamun ala man ittaba'al huda. Ya, selamat malam Pak.